Oke? Keistimewaan sholawat ke Nabi SAW, antum bayangin syuf. Meskipun kita dalam keadaan bodoh, insya Allah, apa kata Nabi? Allah wa yu'allimukumullah. Allah sayu'allimukum. Yang istimewa sholawat udah. Kenapa saya katakan istimewa sholawat? Sholawat dipakai buat barang batil aja laku masih. Salah satu adab itu datang ke sowan ke rumah orang alim itu bawa pertanyaan, jangan enggak. Ada yang harus ditanya. Saya lihat, saya pikirin tuh memang kondisinya masih kurang asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatid, kiai, alim ulama, tuan guru, wabil khusus para habaib, kemudian wabil khusus guru kita bersama Ustaz Sofyan, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat mulia, kelak Allah kumpulkan kita kembali di Maidanul Mahsyar, di padang mahsyar, di bawah naungan panjinya Rasulullah SAW, sebagai tanda bukti perkumpulan kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khassana wa ikhtarana bil Islam wal iman, alladzaini rattaballahu ala wujudihima al-khuluda fi daris salam wa ala faqdihima al-khuluda fi daril intigam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sekalian dengan dipilihnya kita untuk menerima dua anugerah agung, dua anugerah besar, yaitu Islam dan iman, yang mana Allah telah jadikan sebuah ketetapan bagi siapapun hamba-hambanya Allah Ta'ala yang terdapat di dalam sanubarinya keislaman dan keimanan tersebut, maka akan Allah tetapkan hamba tersebut menjadi ahli surga seabadi-abadinya. Dan Allah tetapkan pula bagi siapapun hambanya yang sanubarinya sepi atau kosong daripada keislaman dan keimanan, maka Allah tetapkan hamba tersebut untuk menjadi ahli nerakanya Allah Ta'ala seabadi-abadinya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, hadirin, mungkin telah banyak ilmu-ilmu yang sudah sama-sama didengar, disimak, entah dari habaibnya ataupun dari kiainya. Maka dari itu mungkin saya nggak nyampein panjang lebar, karena memang kondisinya lagi masih kurang asik. Kondisinya masih kurang asik. Nyampe aja udah alhamdulillah nih. Nyampe udah alhamdulillah. Tapi meneruskan tadi apa yang disinggung sama Habib Abdullah Al-Haddad, perihal PWI. Perihal PWI. Saya nggak mau bahas masalah PWI-nya.
Saya nggak mau membahas perihal PWI-nya, karena mungkin ada yang lebih ahli buat membahas hal tersebut. Cuman dari kemarin saya termenung. Pas saya lihat berita, saya lihat kabar kejadian yang terjadi di Pemalang waktu Habib Rizik lagi mengisi acara, kemudian bentrok ya. Terjadi bentrok tuh antara pihak PWI sama FPI. Sebenarnya sih bahasa bagusnya bukan bentrok tuh, tapi diserang memang. Ya. Saya lihat, saya pikirin tuh memang. Saya dapat hikmah dari situ. Apa hikmahnya? Kira-kira apa hikmahnya? Apa hikmahnya masalah yang terjadi di balik ini semua sama grup-grup PWI? Oh, bukan. Apa selamatnya gaum-gaum FPI nih, orang-orang FPI? Enggak juga. Saya nggak ngurusin ke situ. Karena memang bukan fak saya di situ. Berapa kali saya ditanya, Habib, antum nggak ikut ini itu nih masalah apa namanya membela masalah nasab. Berlian itu nggak perlu dibela. Kalau saya punya prinsip, ya karena saya bukan faknya, saya jawab dengan kapasitas ilmu saya. Berlian itu nggak perlu dibela, sehingga orang percaya bahwasanya hal itu adalah berlian. Karena berlian mau ditaruh dimanapun, sekalipun di septic tank, tetap jadi berlian ya. Betul nggak? Jadi apa kira-kira hikmah yang saya dapetin? Yang saya dapetin hikmahnya ini keistimewaan bersolawat ke Nabi. Keistimewaan solawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangin, Syuf. Bayangin ya. Tayyib lah orang mengatakan ini PWI aslinya PKI gaya baru. Kalau memang benar itu, ya, kalau memang PWI ini bentukan atau apa namanya wujud PKI gaya baru, gaya PKI apa namanya PKI gaya baru, bentuk barunya dia dengan pakaian barunya, baju barunya, yang istimewa sholawat udah. Kenapa saya katakan istimewa sholawat? Sholawat dipakai buat barang batil aja laku masih. Sholawat dipakai buat barang batil lah laku. Benar nggak? Benar nggak tuh? Wow, digadah-gadahin perjuangannya mereka ini dengan sholawat. Wajib, masya Allah, saya lihat sholawat loh ini. Yang istimewa ini bukan PWI-nya, sholawatnya yang saya lihat. Dia mau nyerang nih, di perjalanan dibaca sholawat tuh. Haji pakai sholawat tuh, bayangin. Kalau andaikan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat barang batil aja masih laku, ya, buat barang batil itu masih laku dan berhasil lagi buat ngompor-ngomporin orang, ya, berhasil lagi buat ngompor-ngomporin orang, buat ngadu domba orang nih berhasil. Berarti seharusnya sholawat yang dibaca oleh pihak kita, oleh pihak orang yang hatinya katanya memang benar-benar ada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mustaqim fi manhajin Nabi,
orang-orang yang mustaqim di jalannya Rasulullah SAW, maka seharusnya efeknya lebih dari itu. Efeknya lebih dari itu. Karena saya teringat ada riwayat yang diriwayatin oleh Al-Imam Al-Kharaiti. Al-Imam Al-Kharaiti mendapatkan ini hadis daripada Abi Hurairah. Yang mana bunyinya? Yang mana bunyinya? Kata baginda Nabi SAW, "Ma min ahadin minkum," tidaklah salah seorang dari kalian, yusalli wa yusallim alayya, menghaturkan salawat dan salam ke atasku, kata Nabi, fi jahlin, di dalam keadaan bodoh, illa wa yu'allikumullah wa illa wa yu'allimukumullah, melainkan Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada dia. Syuh, bayangin. Tidaklah tiap-tiap salah seorang dari kalian menghaturkan salawat dan salam kepadaku fi jahlin, di dalam keadaan bodoh, illa wa yu'allimukumullah, kecuali Allah akan mengajarkan ilmu kepada dia. Syuf hadirin, makin berjalan ini zaman ke arah penghujung, ada hal yang perlu kita ketahui dan sadari, bahwasanya zaman ini tak menuntun kita kepada arah yang lebih baik. Zaman berjalan menuju ke arah penghujung ini, menuju kehancuran, menuju fitnah yang lebih besar, menuju fitnah yang lebih besar. Gerbang petaka Allah bukain satu persatu. Gerbang fitnah Allah bukain satu persatu. Sampai nanti tiba waktunya zamannya a'zamul fitan, yaitu di zaman Dajjal la'natullah alaih keluar. Perjalanan kita dari sekarang sampai ke situ itu bukan perjalanan yang enteng, bukan perjalanan yang ringan, tapi perjalanan yang sangat berat. Banyak ujian dan petaka yang akan kita hadapin. Banyak dan sangat banyak. Ada masa yang kita akan sangat repot untuk membedakan mana ulama hak, mana ulama batil. Ente lihat sekarang banyak saudara kita jadi sasaran peluru-pelurunya ulama su dalam isu nasab aja nih, dalam isu nasab. Saya orang nggak mau ngakuin saya Habib, nggak apa-apa, emang saya nggak ada cita-cita jadi Habib. Saya baru tahu diri saya Habib waktu saya mondok di Darut Tauhid Malang. Jadi waktu saya pergi ke pondok itu, saya punya cita-cita bukan jadi Habib, jadi kiai. Saya pengen jadi kiai, cita-cita saya. Saya mau ngaji Alfiyah, saya hatamin Alfiyah, saya bisa ngajar Alfiyah ke orang. Saya mau bikin metode nahu sendiri, besok orang ngaji nahu ke saya. Saya punya metode sorof sendiri, orang besok ngaji sorof ke saya. Saya nggak ada cita-cita mau jadi ulama, mode habaib ya, karena emang saya nggak tahu. Cuma taruh ini saya bukan habaib. Berapa banyak orang awam yang akhirnya menafikan nasab habaib? Kalau ditelaah dari unsur ilmu fikih, terjerumus banyak saudara kita menafikan nasabnya seseorang,
menafikan nasabnya seseorang tanpa bayina. Padahal kalau ente mau bahas nih ilmu menafikan nasab nih, ini masuknya nanti kalau di dalam kitab muamalat itu babulian, kitabulian. Ini hukumannya berat ini. Konsekuensinya berat. Ente menafikan nasab orang, ente memutus nasab seorang anak ke ayah, berarti ente pun mesti siap itu menolak hak hukum warisnya ke dia, hukum mahramiyah, banyak ini yang rusak tatanan syariat. Gara-gara urusan apa? Gara-gara urusan menafikan nasab. Gak usah ente lihat nasab habaibnya, nasab orang aja bukan habaib. Nasab orang pada umumnya haram kita nafikan. Haram kita nafikan. Ini nasabnya habaib. Sababan apa? Sababan umat nggak benar-benar cinta sama ilmu. Sababan umat nggak benar-benar cinta sama pengajian. Datang ke pengajian yang dilihat ramenya. Benar nggak tuh? Kebanyakan umat yang datang sowan ke rumah guru, yang diminta cuma doa, bukan nanya soal ilmu. Kalau ente kaji itu kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Adabul Alim wal Ulama itu, salah satu adab itu datang ke sowan ke rumah orang alim itu bawa pertanyaan, jangan enggak. Ada yang harus ditanya. Karena orang alim itu senang dihadiahkan pertanyaan. Kalau sekarang enggak, umat sekarang datang sowan minta doa. Saking minta doa, ya bagus minta doa, tapi saking seringnya tuh dia datang ke rumah ulama mintanya doa, dia pulang dari itu rumah orang alim nggak bawa apa-apa. Oke? Maka dari itu di saat kita faham banyak ulama-ulama buktinya apa? Banyak saudara kita terlena, terpikat, terbuai dengan ucapan-ucapan mereka. Maka yang harus kita bentengin diri kita. Salah satu caranya bagaimana? Ikutin apa yang Nabi bilang tadi. Kita mau mendedikasikan diri kita menjadi muridin, menjadi santri yang layaknya di pondok, bisa ngaji 24 jam tiap hari. Mustahil, sulit. Sulit karena kita nggak hidup di lingkungan pondok. Kita sudah terlanjur terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum. Ada yang punya kegiatan, kesibukan kerja, cari nafkah. Udah sibuk ini, sibuk itu. Lantas bagaimana cara membentenginya? Kayak tadi Nabi bilang. Kita banyak baca sholawat sama Nabi, haturkan salam ke Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Meskipun kita dalam keadaan bodoh, insya Allah, apa kata Nabi? Allah wa yu'allimukumullah. Allah sayu'allimukum. Allah yang bakal ngajarin ente. Allah yang bakal jagain ente dengan ilmunya. Paham tuh? Banyak sholawat sama Nabi. Kita ambil wasilah lewat Nabi. Dengan dasaran kita memang minta Allah Ta'ala karuniahi ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Syuf hadza. Terus apa kata Nabi? Walam takun fi fakrin illa wa aghnakumullah. Tidaklah kalian membaca salawat dan salam kepadaku dalam keadaan fakir, melainkan Allah bakal bikin kamu kaya, kata Nabi. Walam takun ala maradhin, dan tidaklah kamu membaca salawat dan salam kepadaku dalam keadaan sakit, illa wa syafakumullah, melainkan Allah bakal kasih ente sembuh. Allah kasih ente obat. Ini kata Nabi SAW.
Mau nggak dipercaya, kelewatan. Yang ngomong Nabi. Kalau banyak orang mau percaya sama omongannya Imat dan gengnya, harusnya kita lebih mau percaya dengan kalamnya Nabi. Ama dari majelis taklim jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ente mau ampunan ada di mari. Ente mau rahmatnya Allah ada di mari. Ente kepengen pahala gede ada di sini semua. Satu hadis sebagai penutup dari saya. Kata Rasulullah SAW Ibni Mas'ud kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah ngasih wejangan ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sesaat di majelis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kamu duduk di majelis ilmu sesaat aja, nggak usah pakai megang pulpen. Nggak megang pulpen, nggak nyentuh pulpen. Wala taktubu harfan, boro-boro nulis satu huruf dari ilmu yang kamu dengar di majelis taklim tersebut. Khairun laka min itti alfi raqabatin. Apa kata Nabi? Hal itu lebih bagus, lebih afdal daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ente mau tahu salah satu pahala memerdekakan hamba sahaya apa kata Nabi? Satu aja ente bebasin budak, satu aja kata Nabi. Ente bebasin budak, maka dari tiap-tiap seluk beluk tubuhnya ini budak, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ente bebasin, itu akan menjadikan tiap-tiap tubuh ente pun nggak akan tersentuh dengan api neraka kata Rasulullah. Itu kalau satu. Ini kata Nabi, duduk sesaat di majelis ilmu, tahu sesaat, gambarannya sesaat. Ente masuk, duduk secuil, ente bangun lagi pulang. Sesaat kata Nabi. Nggak megang pulpen, wala nyatet, borok-borok nyatet tuh ilmu. Tadi siapa aja yang udah ngomong? Di sini siapa aja? Selain Habib Abdullah siapa aja yang udah ngomong? Hah? Tadi ini berdua. Dari tadi itu berarti. Taruh saat ini 15 menit, Habib Abdullah 15 menit. Udah 30 menit. Ilmu yang keluar udah nggak bisa dihitung tuh berapa huruf dari mulut-mulutnya. Hah? Udah nggak terhitung itu. Tambah lagi nih saya. Tambah lagi saya. Berarti duduknya udah bukan sesaat lagi di sini. Udah bukan sesaat lagi. Yang walaupun nih dari tadi duduk sampai gini hari, nggak ada yang megang pulpen, nggak ada yang nyatet, tetap keren, tetap mewah. Kenapa? Kata Nabi, duduk sesaat aja nggak pakai megang pulpen, borok-borok nyatet, itu lebih afdal daripada ente merdekain 1000 budak. Ayo kita bikin kalkulasi. 15 menit setengah 30 menit setengah jam, tambah saya nih ada berapa menit nih dari tadi? 20 menit. 50 menit berarti. Kalau kita pukul tadi Habib Abdullah mau Ustaz Denny 15 menit bicaranya. 30 menit saya tambah nih 20 menit. 50 menit, lebih dari sesaat. Kalau kita mau kalkulasi, udah berapa banyak tuh budak yang kita bebasin berarti dari tadi? Jangan suruh saya yang hitung, kebangetan namanya. Udah saya disuruh ngomong, suruh ngitung juga. Enak di lu, gak enak di gua tuh bahasanya tuh. Itu Allah kasih cuma-cuma. Allah kasih cuma, ya.
Kalau andaikan antum ini yang duduk di sini menelaah ilmu dari segi ulama yang bicara. Kalau masyhad antum berubah lagi, kalau masyhad antum memandang kita menyimak ilmu itu bukan cuma dari ustadz-ustadz, guru-guru yang berbicara, bahkan dari maulid tadi yang dibacakan, maulid Simtuduror. Ini anak antum anggap ini lagi ngaji nih, lagi taklim. Oh, berarti dari awal acara ada tuh, hitung sendiri. Karena maulid yang dibaca ini isinya nggak ada lain nggak ada bukan biografinya Sayyidul Mursalin. Paling afdolnya biografi ini yang ada di muka bumi ya ini udah. Biografi tentang perjalanan hidupnya baginda Nabi SAW yang antum dengerin dari tadi itu baru menelaah dari sisi duduk aja, duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah di dalam lanjutan hadisnya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan apa? Wa nadharuka ila wajhil alimi, dan kedua mata kamu ya bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, yang kamu gunakan untuk memandang kepada wajahnya orang yang alim, kepada wajahnya guru-guru kamu, kata Rasulullah. Kedua mata kamu yang kamu pakai buat memandang ke wajahnya guru kamu. Kalau di syarahnya itu dijelasin, binadharatin wahidatin, maksudnya itu memandang satu pandangan saja, satu pandangan itu terhitung. Kata Habib Ali Masyhur itu, kakaknya Habib Umar bin Hafid, satu pandangan itu satu kedipan. Terhitung satu pandangan dengan satu kedipan mata. Duduk dari tadi sampai sekarang udah berapa kali ngedip tuh? Hah? Udah nggak hitung kan? Apalagi kalau ada yang cacingan, gini-gini mulu matanya. Hah? Tambah lagi kalau ada yang cacingan, matanya ngedip-ngedip. Satu pandangan tuh. Kata Rasulullah, wa nadharuka ila wajhil alimi, ai binadharatin wahidatin. Kedua mata kamu yang kamu gunakan untuk memandang wajahnya orang berilmu. Satu pandangannya, kata Nabi, satu pandangannya khairun laka min anta saddaqta alfa farasin fi sabilillah. Satu pandangannya itu mengalahkan afdolnya kamu menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Satu pandangan lebih afdal daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Ada yang udah kayak begitu dari kita? Ada yang udah pernah menyedekahkan tuh. Jangan 1000 ekor kuda deh. 3 ekor deh kita kirim ke Palestina. Udah ada yang kayak begitu? Belum. Lah orang kita borok-borok beli kuda satu buat disumbangin full-fullan. Disumbangin cuma-cuma buat orang jihad. Buat bantu jihadnya saudara kita. Lah asal Idul Adha beli sapi patungan 7 orang. Paham nggak? Taruh deh kagak patungan, beli sendiri. Namanya kudu mah ditulis dari badan sampai nyerempet pantat. Coba tuh. Paham nggak? Namanya sampai menyerempet pantat. Jadi kita sadar kan, nggak punya juga kita kemampuan nih nyedekahin 1000 ekor kuda buat perang fisabilillah. Ternyata kata Nabi, duduk di majelis ilmu baru duduknya udah kayak tadi tuh keistimewaannya. Yang kedua, mata yang digunakan untuk memandang ke wajahnya guru, satu pandangan aja itu mengalahkan afdolnya kita sedekah 1000 ekor kuda buat jihad fisabilillah. Allah. Dari jam berapa tadi, Ustaz Sofyan? Dari jam berapa tadi? Habis pada Isya. Pada Isya sampai gini hari. Oh Allah. Berapa itu tuh? Berapa juta? Itu tuh apa namanya kuda? Berapa juta kuda itu? Yang terakhir apa kata Nabi?
wa salamuka 'alal alimi khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin wa fi riwayat alfa sanatin. Salamnya kamu kepada para orang-orang alim itu lebih afdal daripada kamu sholat 1000 rakaat. Di dalam riwayat yang lain lebih afdal daripada sholat 1000 tahun. Coba ya hadirin. Maka dari itu mudah-mudahan dengan lazimnya kita, dengan istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu, banyak baca sholawat, insya Allah Allah jaga kita dari fitnahnya zaman, Allah jaga kita dari rusaknya zaman. Kita nggak boleh cuma mikirin diri kita boleh selamat, anak kita besok di zamannya bagaimana, cucu kita bagaimana, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita 7 turunan. Nggak ada yang Allah hidupkan dan matikan melainkan dalam keadaan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga baginda Nabi SAW. Allah jadikan kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, semuanya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang Allah pilih untuk senantiasa duduk di majelis-majelis khair, majelis-majelis baik, majelis-majelis yang Allah ridhai. Allah jauhkan daripada diri kita sifat munafik. Allah jauhkan dari dalam diri kita sifat munafik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe.